3. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Jayapura, diantaranya yaitu Kantor ATR _BPN Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. 4. Jenis data. Adapun data tahap penulisan yang dilakukan penulis dalam menyusun penulisan ini berupa tahap-tahapan penulisan kepustakaan untuk memperoleh bahan-bahan yang terdiri dari A. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Yang B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer. Terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurisprudensi, dan hasil Sipnosium Muktakhir yang berkaitan dengan topik penulisan. Yang C. Bahan tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan informasi berupa petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan-bahan hukum sekunder seperti hukum kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Dalam penulisan ini, bahan-bahan hukum tersier yang peneliti digunakan juga berita-berita dan juga hasil wawancara seseorang dengan sebuah media informasi yang peneliti peroleh. Wawancara seseorang dengan sebuah media informasi yang peneliti peroleh dari internet maupun media cetak. Selanjutnya, sumber data. Yang A. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undang yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia, Peraturan Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Yang B. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, terdiri atas buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurisprudensi, dan hasil Sipnosis Muktakhir yang berkaitan dengan topik penulisan. Yang C. Bahan tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan informasi berupa petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum,
ensiklopedia, dan lain-lain. Dalam penulisan ini, bahan-bahan hukum tersier yang peneliti digunakan juga berita-berita dan juga hasil wawancara seseorang dengan sebuah media informasi yang peneliti peroleh dari internet maupun media cetak. Berikutnya, teknik pengambilan data. Yang pertama, studi pustaka. Studi pustaka dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendapatkan landasan teoritis berupa hukum positif, pendapat-pendapat atau hasil karya tulis para pihak atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun naskah resmi. B. Studi lapangan. Yang pertama, observasi, analisis data dilakukan secara kualitatif, yuridis karena penulisan ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif karena merupakan analisis dan hasil penulisan melakukan studi pustaka. Yang kedua, wawancara. Wawancara untuk konfirmasi dengan responden yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini. Berikutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan data, menganalisis dan menafsirkan data non-numerik. Peneliti kualitatif ini diungkapkan dengan kata-kata. Ini digunakan untuk memahami konsep pemikiran atau pengalaman. Yang kedua, analisis kuantitatif. Penelitian kuantitatif melibatkan proses pengumpulan dan menganalisis data numerik secara objektif untuk menggambarkan, memprediksi, dan mengontrol variabel yang menarik. Penelitian kuantitatif diekspresikan dalam angka dan grafik. Ini digunakan untuk menguji atau mengkonfirmasi teori dan asumsi. Berikutnya, jadwal penelitian. Waktu penelitian dilakukan dari bulan September sampai bulan Februari. Dari pertama, persiapan judul, dari September minggu ketiga, penyusunan proposal dari September minggu keempat sampai Oktober minggu ke-1, kedua, dan minggu ketiga. Pengumpulan data dari Oktober minggu ke-4, November minggu ke-1, minggu ke-2, dan pengolahan data dari November minggu ke-3 dan ke-4. Analisis data dari Desember minggu ke-1 dan minggu ke-2, penyusunan laporan dari Desember minggu ke-1, kedua, ketiga, dan keempat sampai Januari minggu ke-1 dan minggu ke-2. Skripsi dari Januari minggu ke-2, minggu ke-3, dan ke-4, Februari minggu ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Berikutnya sistematika skripsi. Yang pertama, bab 1 ada pendahuluan. Yang A, judul penelitian, B, latar belakang, C, rumusan masalah, D, tujuan penelitian, E, manfaat penelitian, F, landasan teori, dan G, metode penelitian sebagai berikut. 1. Jenis penelitian, 2. Sifat penelitian, 3. Lokasi penelitian, dan 4. Jenis data, 5. Sumber data, 6. Teknik pengambilan data, 7. Teknik analisis